Selanjutnya adalah cahaya dan bayangan. Pencahayaan dalam Journey itu diatur dengan teliti, tidak hanya menerangi objek, tapi menuntun arah emosional dari pemain. Di gurun, cahaya keemasannya itu menciptakan rasa damai. Di gua gelap, cahayanya remang itu menciptakan ketegangan, dan di akhir permain itu disuguhi dengan cahaya putih yang mendominasi, itu memunculkan nuansa yang agung. Nah, permainan antara gelap terang itu nggak dramatik seperti film horor, tetapi lebih mediatif. Jadi bayangannya mengalir lembut tanpa kontras yang tajam. Lalu selanjutnya adalah tipografi dan narasinya. Nah, uniknya Kim Jong Un itu hampir sepenuhnya mentiadakan teks dan juga dialog. Tidak ada instruksi verbal, misi tertulis, ataupun narasi suara. Bahkan komunikasi di antara pemain pun dilakukan dengan suara pink seperti nada instrumen musik. Nah, narasi ini diciptakan oleh pemain melalui pengalaman langsung, membentuk pemaknaan atau interpretasi masing-masing. Visual dan audio menjadi salah satunya pemandu dalam eksplorasi game ini. Nah, selanjutnya adalah interpretasi dari isi makna visual. Nah, visual journey itu menyiapkan muatan simbolik dan juga filosofis yang mendalam. Meskipun tidak menggunakan kata, game ini mampu menyampaikan narasi esensial dan juga spiritual secara kuat. Yang pertama adalah perjalanan sebagai metafora kehidupan. Nah, setiap tahap game ini menggambarkan fase kehidupan manusia, yaitu kelahiran di bagian awal, lalu masa muda, ujian, kematian, dan juga kelahiran kembali. Lalu ada aspek kesendirian dan koneksi. Dan pemain kadang dipertemukan dengan pemain lain secara acak tanpa identitas. Mereka itu hanya dapat berkomunikasi melalui nada pendek. Justru dengan keterbatasan ini, momen-momen kolaborasi itu jadi sangat emosional dan juga lebih intim. Menyiratkan filosofi pertemuan manusia, yaitu bahwa empati tidak butuh bahasa. Lalu juga ada transendensi spiritual, yaitu puncak permainan memperlihatkan bahwa karakter bangkit dari kejatuhan dan melayang menuju cahaya. Gunung bercahaya menjadi simbol tujuan tertinggi, entah itu kebijaksanaan, pencerahan, surga, ataupun pemahaman dari makna hidup. Suasana akhir dari game ini itu sangat menyentuh bagi pemain. Nah, selanjutnya kita akan melihat game ini dari layar estetika dalam perspektif teori. Nah, menurut Plato, keindahan adalah bayangan dari dunia ide. Dunia ini menggambarkan ide-ide universal seperti ketulusan, pencarian, dan harapan melalui simbol visual yang abstrak. Landscape tidak realis, tapi menggugahkan juga memuaskan. Nah, ini itu mencerminkan pendekatan terhadap keindahan sebagai jendela menuju realitas spiritual. Nah, selanjutnya, menurut Aristoteles, estetika itu didasarkan pada harmoni, keteraturan, dan katarsis. Journey ini menyajikan struktur narasi visual yang mengarahkan pada pelepasan emosi. Pemain ikut merasakan penderitaan karakter, dan saat karakter bangkit di akhir, pemain pun mengalami katarsis, yaitu kesedihan berubah menjadi kelegaan dan juga harapan. Lalu yang selanjutnya adalah menurut Immanuel Kant. Kan menekankan keindahan sebagai pengalaman yang tidak bergantung kepada konsep praktis atau tujuan tertentu. Ia melibatkan refleksi bebas antara imajinasi dan akal budi. Nah, game journey ini mempresentasikan hal tersebut dengan sangat kuat. Tidak ada skor, tidak ada tujuan yang jelas, namun setiap elemen dirancang untuk menghadirkan keindahan yang kontemplatif. Nah,
Klimaks visual game ini yaitu di mana pendakian ke Gunung Putih dalam badai salju akhir yang terang menciptakan rasa yang sublim dan pengalaman yang menggetarkan dan melampaui nalar sesuai dengan konsepkan tentang keindahan agung. Selain itu, Journey juga memberikan pengalaman estetik yang bersifat disinterested pleasure, yaitu kenikmatan yang tidak bergantung kepada pemenuhan kebutuhan praktis. Nah, pemain merasa terhubung secara emosional dengan dunia game tanpa alasan rasional. Ini selaras dengan pendekatan Kant tentang keindahan murni. Kant juga menyebut bahwa keindahan sejati bersifat universal namun subjektif. Di dalam game ini, meskipun tidak ada arahan yang jelas, hampir semua pemain itu sepakat bahwa visualnya indah dan juga menyentuh. Ini membuktikan kekuatan estetika yang ditawarkan dari game ini. Selanjutnya adalah pandangan estetika menurut Gustav Fechner. Fechner mendekati estetika secara ilmiah dan juga psikologis. Ia meneliti bagaimana proporsi visual, simetri, dan warna mempengaruhi persepsi indah. Journey itu secara teknis sangat sesuai dengan prinsip Fechner. Desain karakternya yang simetris, komposisi ruang teratur, warna yang harmonis, dan gerak yang menyenangkan mata. Dan desain ini mengaktifkan respon estetik indrawi dan psikologis secara optimal. Nah, dalam konteks eksperimental, pengalaman bermain Journey menunjukkan bahwa estetika visual mampu meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, dan menstimulasi emosi positif. Nah, hal ini selaras dengan gagasan Fresner bahwa estetika bukan hanya soal keindahan objektif, tapi juga soal dampak psikologis terhadap pengamatannya. Nah, dengan demikian, pendekatan Fresner menguatkan pemahaman bahwa desain visual dalam Journey bukan hanya artistik, tetapi juga berdampak secara kognitif dan juga emosional. Nah, game Journey adalah bukti bahwa estetika tidak hanya memiliki seni rupa tradisional, tapi juga bisa dapat diwujudkan secara utuh dalam media digital interaktif. Game ini memanfaatkan unsur bentuk visual seperti warna, komposisi ruang, gerakan, dan cahaya untuk membangun pengalaman emosional dan filosofis. Melalui kombinasi pemikiran Plato, Aristoteles, Kant, dan Fechner, kita dapat memahami bahwa Journey bukan hanya sekedar permainan, melainkan perjalanan batin. Nah, ia menghubungkan visual dengan makna, bentuk dengan emosi, dan teknologi dengan spiritualitas. Nah, dengan demikian, ia menjadi contoh sempurna dari estetika terapan di era digital, di mana keindahan hadir dalam bentuk pengalaman yang menyentuh, reflektif, dan juga sublim. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.